Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini saya dari kelompok 11 yang dimana kami akan mempresentasikan bab 11 dengan materi atau tentang memahami konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Nah, jadi kan teman-teman tahu Indonesia ini adalah negara kepulauan terbesar di seluruh dunia, yang dimana terdiri dari 17.000 pulau dengan banyak suku, lalu dengan berbagai bahasa daerah, lalu budaya adat istiadat. Nah, juga agamanya ini juga beragam banget di Indonesia. Nah, jadi keberagaman tersebut ini merupakan kekayaan yang dimiliki bangsa kita. Namun, tanpa adanya persatuan dapat menimbulkan berbagai konflik. Lalu, wawasan Nusantara ini merupakan cara pandang bangsa Indonesia untuk memandang dirinya sendiri dan lingkungannya berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia di tahun 1945. Nah, di mana konsep ini ditekankan bahwa seluruh wilayah Indonesia ini merupakan satu kesatuan republik, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, lalu lahirnya wawasan Nusantara ini dipengaruhi dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan pengalaman sejarah bangsa yang pernah dijajah, sehingga menjadi faktor utama dalam mempertahankan keutuhan NKRI tersebut. Hakikat wawasan Nusantara adalah memandang Indonesia sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Walaupun terdiri dari berbagai pulau dan keberagaman masyarakat, seluruh wilayah tetap merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan wawasan Nusantara adalah memperkuat persatuan dan kesatuan, meningkatkan nasionalisme, menjaga keutuhan wilayah Indonesia, serta menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Selain itu, wawasan Nusantara bertujuan membangun rasa tanggung jawab setiap warga negara dalam menjaga persatuan bangsa. Fungsinya yaitu sebagai pedoman, motivasi, dan rambu-rambu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan adanya wawasan Nusantara, masyarakat diharapkan selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Wawasan Nusantara memiliki asas kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Asas tersebut menjadi dasar dalam menjaga kehidupan yang harmonis. Kemudian, urgensi wawasan Nusantara semakin besar di era globalisasi. Perkembangan teknologi dan media sosial memberikan banyak manfaat, tetapi juga dapat menimbulkan penyebaran hoax, ujaran kebencian, hingga konflik yang mengancam persatuan bangsa. Oleh karena itu, masyarakat memiliki sikap bijak dalam menyaring informasi. Contoh penerapan dari wawasan Nusantara adalah menghargai perbedaan suku, agama, tidak membeda-bedakan teman, kemudian melestarikan budaya Indonesia, mencintai produk dalam negeri, menaati hukum, menjaga kebersihan lingkungan, dan juga aktif dalam kegiatan gotong royong. Selanjutnya, setelah memahami pengertian, tujuan, fungsi, serta urgensi wawasan Nusantara, hal yang paling penting adalah bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wawasan Nusantara bukan hanya teori yang dipelajari di kelas, tetapi harus diwujudkan juga melalui tindakan nyata. Terdapat beberapa bidang. Yang pertama dalam bidang politik. Penerapan wawasan Nusantara dilakukan dengan menghormati perbedaan pilihan politik, menjaga persatuan, mengikuti pemilu secara bertanggung jawab, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah bangsa. Bidang ekonomi, kita dapat mendukung pemerataan pembangunan, mencintai produk lokal atau dalam negeri, menggunakan sumber daya alam secara bijaksana, dan ikut meningkatkan perekonomian nasional melalui karya serta inovasi.
Pada bidang sosial budaya, kita harus menghormati kebudayaan, suku, keberagaman, agama, ras, dan lain-lainnya. Kita juga perlu melestarikan budaya daerah sebagai bagian dari identitas nasional, menjaga toleransi, serta tidak melakukan diskriminasi terhadap siapapun. Sementara itu, dalam bidang pertahanan dan keamanan, setiap warga Indonesia atau warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan lingkungan, menaati hukum, serta mempertahankan keutuhan NKRI sesuai kemampuan masing-masing. Sebagai mahasiswa, penerapan wawasan Nusantara dapat dimulai dari hal sederhana seperti menghargai teman yang berasal dari berbagai daerah, bekerja sama dalam tugas kelompok, dan tidak menyebarkan berita bohong atau hoaks, dan menjaga nama baik kampus, serta aktif dalam kegiatan yang mempererat rasa persaudaraan. Di era digital saat ini, tantangan wawasan Nusantara semakin besar. Arus informasi yang sangat cepat membuat masyarakat mudah terpengaruh oleh hoaks atau berita palsu. Ujaran kebencian sangat cepat membuat masyarakat mudah terpengaruh. Selanjutnya, oleh sebab itu, kita harus mampu berpikir kritis untuk menyaring informasi sebelum membagikannya dan menggunakan media sosial secara bijak agar tidak menjadi penyebab terjadinya perpecahan belah antar bangsa. Sebagai kesimpulan, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia yang menjadikan persatuan sebagai kekuatan utama. Keberagaman bukanlah kelemahan, melainkan kekayaan yang harus dijaga bersama. Sebagai generasi muda, kita mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan nilai-nilai tersebut, mulai dari lingkungan, keluarga, kampus, hingga masyarakat. Apabila seluruh masyarakat memiliki semangat persatuan dan saling menghargai, maka Indonesia akan menjadi negara yang semakin maju, aman, damai, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan atau di era globalisasi saat ini. Akhir kata, Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan ibu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.